Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Kafi Kuzaini dari kelas 1C dengan NPM 2110631070088. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian osteologi. Osteologi adalah ilmu anatomi yang meliput tentang tulang manusia dan tulang hewan, serta juga meliput tentang kelainan tulang pada manusia dan hewan tersebut. Jenis tulang terbagi dari dua bentuk, yaitu tulang keras atau os dan tulang lunak atau kartilogi. Semua tulang dibungkus oleh jaringan pengikat yang disebut dengan periosit. Yang kedua ada klasifikasi tulang atau kerangka tulang manusia. Manusia dapat berdiri tegak dan bisa bergerak karena adanya kerangka dari dalam tubuh manusia tersebut. Dalam kerangka manusia itu terdapat beberapa jenis tulang pembentuk yang menyumbangkan 20% dari berat badan suatu tubuh manusia tersebut. Kerangka manusia berfungsi sebagai tempat diproduksinya sel darah seperti leukosit, enterosit, dan trombosit, yakni pada bagian sumsum tulang manusia. Yang kedua, sebagai pelindung organ dalam yang sifatnya rapuh atau seperti jantung, paru-paru, lambung, dan lain-lain. Yang ketiga, ada tempat di mana mineral dan nutrisi disimpan. Yang keempat, sebagai alat gerak tubuh manusia yang dimungkinkan dengan adanya dan dilekati oleh otot. Yang ketiga ada tulang berdasarkan bentuk. Tulang panjang berbentuk batang yang berukuran panjang dengan bongol bundar setiap ujung porosnya. Sebagian besar tulang panjang terdiri dari tulang kompak dengan sejumlah sumsum yang lebih sedikit yang terletak dalam rongga meduler dan daerah tulang yang kenyal. Tulang pendek berbentuk kubus dan hanya mempunyai lapisan tipis tulang kompak yang mengelilingi bagian dalam tulang yang kenyal. Contoh tulangnya pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang ketiga ada tulang pipi, berbentuk tipis dan biasanya melengkung dengan dua lapisan tulang kompak yang menempel di atas lapisan tulang spons. Contoh sebagian besar tulang tengkorak dan tulang dada. Tulang sesamoid, tulang yang tertanam di tendon karena tulang bertindak untuk menahan tendon lebih jauh dari sendi. Sudut tendon meningkat, dengan demikian pengungkit otot meningkat. Contohnya tulang patella dan pisiformis. Berikutnya ada tulang tidak beraturan. Tidak termasuk dalam kategori tulang panjang, tulang pendek, tulang sesamoid. Tulang tidak beraturan terdiri dari lapisan tipis tulang kompak yang terdiri sebagian yang shorty spons. Yang C. Berikutnya ada struktur tulang. Seperti kita ketahui, tulang merupakan kerangka tubuh manusia yang menyebabkan tubuh dapat berdiri tegak, tempat melekatnya otot, dan sehingga memungkinkan jalannya pembuluh darah, tempat sumsum tulang dan syaraf yang melindungi jaringan lunak. Juga tulang merupakan organ yang difungsikan oleh manusia
untuk mengangkat sesuatu. Fungsi jaringan tulang sebagai berikut. Yang pertama, ada sebagai pendukung. Jaringan tulang akan mendukung dan memberikan lampiran untuk sebagian besar otot pada rangka manusia. Yang kedua, memberi pelindungan. Jaringan tulang yang membentuk rangka tubuh akan memberikan perlindungan mekanis bagi banyak organ tubuh lainnya, sekaligus mendorong resiko cedera, mengurangi resiko cedera gitu. Nah, yang ketiga, membantu dalam bergerak. Rangka yang melekat pada jaringan tulang akan berkontraksi. Pada saat itulah akan memudahkan manusia dalam bergerak. Yang keempat, menyimpan mineral. Jaringan tulang dapat menyimpan beberapa mineral termasuk kalsium atau Ca dan fosfor atau P. Lalu jaringan tulang dapat melepaskan mineral ke dalam darah dan memfasilitasi terjadinya keseimbangan mineral dalam tubuh. Yang kelima, ada menyimpan energi kimia. Seiring bertambahnya usia, maka terjadi beberapa perubahan sumsum tulang. Dari sumsum tulang merah menjadi sumsum tulang kuning. Sumsum tulang kuning terdiri dari sel-sel adiposa dan sedikit sel-sel darah. Maka terjadi tempat penyimpangan cadangan energi yang terpenting. Berikutnya ada komposisi tulang. Komposisi tulang adalah mineral air dan matris kolagen. Mineral merupakan komponen anorganik tulang, sedangkan kolagen merupakan komponen organik. Jaringan tulang menyediakan beberapa mineral, antaranya kalsium dan fosfor. Jadi, jika tulang kita ingin sehat, kita harus banyak-banyak memakan makanan yang mengandung vitamin D agar tulang di dalam tubuh kita kuat dan tidak cepat kropos atau pengikisan tulang. Yang terakhir ada rangka anggota badan. Yang pertama, rangka badan meliputi tulang belakang, tulang rusuk, tulang dada, tulang pergelangan bahu, dan tulang gelang panggul. Tulang yang pertama ada tulang belakang, terdiri atas 7 ruas tulang leher, 12 tulang panggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Yang kedua, ada tulang rusuk. Tulang rusuk itu untuk melindungi jantung dan paru-paru. Tulang rusuk itu terdiri atas 7 pasang tulang rusuk sejati dan 3 pasang tulang rusuk palsu dan 2 pasang tulang rusuk melayang. Yang ketiga ada tulang dada. Terdiri atas 3 bagian, yaitu tangkai atau hulu, badan, dan taju padang. Tulang dada merupakan tempat lekatnya tulang rusuk bagian depan. Yang keempat ada tulang gelang bahu, tersusun atas sepasang tulang belikat dan tulang selangkang. Yang terakhir ada tulang gelang panggul, dibentuk oleh 2 tulang usus, 2 tulang duduk, dan 2 tulang kemaluan. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.